Perempuan ini namanya Mumu. Dia pacar admin. Dia adalah seorang penerjemah bahasa isyarat. Hari itu dia sedang membantu seorang perempuan tunarungu yang dituduh mencuri uang dari bos tempat perempuan itu bekerja. Perempuan ini mengakui kalau dia memang mengambil uang itu, tapi uang itu adalah hak dia karena selama 3 bulan dia tidak pernah dibayar sama bosnya. Dan ini bebenguk bosnya. Bukan hanya enggan membayar, si bos ini juga sering melakukan pelecehan ke perempuan itu. Mumu marah dan menjelaskan, ketika bangun pagi seorang tunarungu harus mempunyai keberanian yang sangat besar untuk menghadapi dunia luar. Mereka harus berusaha ribuan kali lipat dari orang normal pada umumnya. Mereka sering merasa dibuang dan dikucilkan oleh masyarakat hanya karena mereka mempunyai kelebihan. Mendengar hal itu, si bos hanya bisa ngahuleng dan alhamdulillahnya dia akan diproses karena terbukti melakukan pelecehan dan tidak membayar karyawannya. Di luar, Pak Polisi sedikit kebingungan karena Mumu ini masih muda, apalagi dia lulusan universitas dari luar negeri. Kenapa balik lagi ke Cina hanya untuk menjadi seorang penerjemah bahasa isyarat? Lalu Mumu bercerita tentang cinta dalam diam di dunia yang berisik ini, cinta yang paling indah yang tak mampu diwakili. Di sudut kota yang riuh, Mumu kecil tinggal bersama ayahnya bernama Xiaoma, seorang tunarungu yang membesarkan dia sendirian. Mereka tinggal di sebuah apartemen milik teman Ma yang biasa dipanggil Paman Kacamata. Apartemen ini digunakan juga sebagai tempat bermain judai oleh para tunarungu lainnya. Bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi juga salah satu cara mereka agar tidak merasa dikucilkan. Karena hanya di tempat itulah mereka bisa tertawa lepas. Bahkan mungkin suara pun hadir, bukan lewat telinga, tapi lewat hati yang saling memahami. Suatu hari, Bunya Mumu yang bernama Xiao Jing kembali setelah 5 tahun dia pergi meninggalkan mereka berdua. Jing kembali untuk menagih hak asuh atas anaknya, karena ternyata selama ini Jing dan Ma sudah cerai dan Mumu gak tahu itu. Sebenarnya alasan Jing pergi itu baik. Dia pergi untuk mempersiapkan masa depan Mumu. Dia rela bekerja jauh ke luar negeri agar Mumu bisa mempunyai kehidupan yang layak. Dan juga sebelum mereka memutuskan untuk bercerai, mereka sudah berjanji kalau hak asuh Mumu akan dipegang oleh Jing kalau Mumu beranjak 7 tahun atau ketika dia mulai masuk SD. Tentu saja Ma menolak permintaan itu karena selama ini dia hidup bahagia sama Mumu. Dia bisa membesarkan Mumu sendirian, apalagi Jing sudah menikah lagi dan mempunyai anak. Kenapa harus membawa Mumu juga? Karena gak mau berdebat lagi dengan Ma, Jing pun akan menyerahkan masalah hak asuh Mumu ini ke pengadilan. Ma setuju dan langsung pergi dari sana. Di apartemen, Paman Kacamata bilang kalau Ma benar-benar ingin menempuh jalur hukum, maka ia harus punya pengacara. Kebetulan bos di tempatnya bekerja punya kenalan seorang pengacara dan mungkin orang itu bisa membantu katanya. Jadi keesokan harinya mereka berdua bertemu dengan seorang perempuan bernama Mei. Mei kemudian membawa Ma menemui salah satu kenalan pengacaranya, seorang pria bernama Chen. Chen menenangkan Ma. Ia bilang bahwa Ma tidak perlu khawatir, hukum di sana sudah jelas kok. Sejak bercerai, pengadilan memberikan hak asuh penuh kepada Ma dan keputusan itu tidak bisa diubah sampai Mumu sudah berusia 18 tahun. Karena sah menurut hukum bisa memilih sendiri ingin tinggal bersama siapa, kecuali jika selama ini Ma terbukti melakukan kekerasan, maka pengadilan memang bisa mempertimbangkan ulang hak asuh itu. Chen menambahkan ada syarat penting yang harus Ma lakukan. Ma harus segera mendapatkan pekerjaan yang tetap, menyekolahkan Mumu dan harus segera pindah dari tempat judai itu. Bukan tanpa alasan, semua itu bisa dijadikan celah untuk Jing sang ibu mengalahkan Ma di pengadilan karena situasi Ma berbanding terbalik dengan Jing yang bisa memberikan kehidupan yang lebih layak untuk Mumu. Dan untuk biaya, Mei bilang gak usah dipikirin. Pokoknya Ma tenang aja, akan dia urus semuanya dengan satu syarat, kalau Ma harus menuruti semua kemauan dia. Keesokan harinya Ma kembali menemui Mei untuk meminta bantuan agar Mei mau berpura-pura menjadi ibu Mumu, karena Ma mau mendaftarkan Mumu ke sekolah dan itu harus ada seorang ibu sekaligus bisa membantu Ma dalam berkomunikasi. Mei awalnya gak mau.
Ya kali udah dikasih hati minta jantung, kata Mei. Tapi setelah mendengarkan puisi Mumu yang direkam oleh Ma di HP-nya, Mei pun akhirnya luluh. Jadi keesokan harinya mereka bertiga pergi ke sekolah. Mumu ini sebenarnya pintar, sudah bisa membaca dan menghitung, pintar membuat puisi juga. Tapi ini anak malah diam aja ketika ditanya sama ibu guru. Karena gak ngomong sama sekali, ibu guru nyuruh Mei untuk mendaftarkan Mumu ke sekolah lain. Tapi sebelum ibu guru keluar, Mei langsung memberhentikannya sambil bilang selama ini Ma membesarkan Mumu sendirian. Bukan hal mudah, apalagi dia seorang tunarungu. Dia hanya ingin anaknya memiliki pendidikan seperti anak-anak normal pada umumnya, punya masa depan lebih baik dari dia. Bahkan selama ini Ma sama sekali tidak pernah mendengarkan suara lucu Mumu itu. Dia hanya merekam ketika Mumu lagi belajar membaca atau melantunkan sebuah puisi, hanya untuk bertanya ke orang lain apakah ucapan dari anaknya sudah benar. Mendengar hal itu, Mumu langsung melantunkan puisinya. 野火烧不尽，春节荒城，又送王孙。 Keesokan harinya, Ma dan Mumu pindah dari tempat dan orang-orang yang selama ini menyayangi mereka. Setelah sampai, ternyata mereka tinggal di sebuah ruangan kosong di suatu hotel dengan bantuan seorang perempuan bernama Hong. Bukan hanya itu, Hong juga memberikan pekerjaan ke Ma sebagai petugas kebersihan di hotel itu. Dan sejak hari itu, kehidupan mereka sedikit lebih baik dari sebelumnya. Mumu yang bersekolah dan Ma yang sibuk dengan pekerjaannya. 你也没有。默默，开学礼物送给你的，喜欢吗？家好，我叫木木，我是小马，想打麻将。欢迎，开心帅哥，有多巧？漂亮，这没关系。 Suatu malam, Mei tiba-tiba datang menghampiri Ma. Ada yang mau dia tunjukin, katanya. Di perjalanan, Mei nyuruh Ma untuk melihat ke sebelah dia. Di sana ada paman kacamata yang sedang mengendarai mobil. Tapi tiba-tiba dengan sengaja paman kacamata menabrakkan mobil itu. Dan di sini semuanya terungkap. Ternyata selama ini paman kacamata bekerja di sebuah perusahaan yang memanfaatkan asuransi mobil. Jadi kalau mengalami kecelakaan, yang punya mobil dapat asuransi yang bisa dicairkan. Nah, dari sini bisnis itu berjalan. Mei bilang dia akan benar-benar membayar biaya pengacara asalkan Ma mau jadi bagian dari bisnis ini, yaitu sebagai orang yang menabrakkan mobil sama seperti paman kacamata. Awalnya Ma menolak, tapi karena dia lagi sangat membutuhkan uang, pada akhirnya dia bersedia. Apalagi pagi harinya dia dimarahin manajer hotel karena Ma sudah mendapatkan 4 kali komplain hanya di dalam 1 bulan dia bekerja. Ditambah manajer hotel nyuruh Ma dalam 1 bulan ke depan harus keluar dari ruangan tempat dia tinggal sama Mumu. Karena itu makin yakinlah dia untuk melanjutkan pekerjaan kotornya, dan malam harinya dia pun melakukannya. Keesokan harinya, Ma mendatangi perusahaan yang membayar dia. Di sana dia bertemu dengan pemilik perusahaan, Pak Jong namanya. Ada Chen si pengacara dan Liu yang bekerja di asuransi. Mereka bertiga bekerja sama menjalankan bisnis ini. Jong sebagai orang yang punya tempat atau bengkel yang dimana memperbaiki mobil-mobil yang sudah ditabrakan. Chen bertugas sebagai orang yang membela mereka di mata hukum. Dan Liu dia bertugas untuk memberikan cerita palsu agar perusahaan tempat dia bekerja mencairkan uang asuransinya. Setelah uang cair, mereka semua
semua kebagian jatahnya, termasuk para driver. Jong menyinggung tentang pengadilan yang akan dihadapi Ma. Dia bilang pengadilan meminta aset kepemilikan dari Ma sebagai bukti bahwa dia bisa menafkahi Mumu anaknya. Jong akan memenuhi bukti itu. Dia bisa memberikan sebuah mobil atas nama Ma sebagai bukti kalau dia punya aset. Pokoknya Ma tenang aja, semua akan Jong bantu. Asalkan satu, Ma bersedia kembali menabrakkan mobil-mobil lainnya. Jangan khawatir melanggar hukum. Chen bertugas untuk melindungi mereka semua dari hukum kok, katanya. Ketika mereka lagi di taman, Mumu melihatkan apa yang sudah ia pelajari di sekolah, yaitu meniup sebuah suling. Sebenarnya tidak ada nada yang terdengar indah dari suling itu, tapi Ma sang ayah tetap menepuk-nepuk tangannya seolah dia mengiringi suara suling itu. Tepukan itu bukan karena suara sulingnya yang indah, tapi karena yang meniup suling itu adalah Mumu, anak yang dia sayangi lebih dari apapun di dunia ini. Ma bilang penyesalan terbesar dia adalah tidak bisa mendengarkan suara Mumu. Pasti suara Mumu adalah suara yang paling indah di dunia, suara paling indah di dunia. 3 hari lagi sidang akan dilaksanakan. Sampai hari itu bukti kepemilikan aset dan uang belum juga ada. Ma mendatangi Jong untuk menagih bukti itu. Tapi Jong bilang kalau bukti itu akan keluar kalau Ma menabrakkan mobil lagi. Tapi kali ini mobil itu harus sampai rusak serusak-rusaknya. Malam harinya Ma langsung menjalankan tugasnya. Tapi tanpa sepengetahuan dia, Mumu mengikutinya dan masuk ke jok belakang mobil itu. Di jalan dia memacu mobil itu dengan sekencang-kencangnya, berniat mau menabrakkan ke mobil yang ada di depannya, dan alhamdulillahnya Mumu tidak mengalami luka serius, tapi dia jadi tidak bisa atau tidak mau berbicara karena mungkin mengalami trauma. Dengan marah, Jing sang ibu langsung membawa Mumu pulang. Merasa bersalah, Ma tidak bisa apa-apa. Di persidangan, pengacara Jing bilang kalau ayah yang tidak bertanggung jawab seperti Ma ini tidak pantas untuk merawat Mumu. Jing sang ibu lebih pantas untuk mendampingi dan merawatnya. Dibantu penerjemah, Ma hanya ingin bertemu dengan anaknya. Dia hanya ingin tahu apa yang dikatakan Mumu. Apakah dia masih mau tinggal bersama dia atau dengan ibunya? Jing menolak permintaan itu, tapi hakim menjawab sebaliknya. Menurut hakim, Ma tidak sengaja melukai fisik dan mental Mumu, jadi dia bisa bertemu dengan Mumu, tentu saja atas persetujuan kedua belah pihak. Setelah bertemu, pengasuh di sana menanyakan dengan siapa Mumu mau tinggal, dan Mumu memilih untuk tinggal bersama ibunya. Selama tinggal bersama ibunya, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Mumu. Dia hanya bisa diam, tapi bukan karena dia nggak bisa bicara, melainkan karena hatinya penuh dengan kerinduan. Rindu pada sosok yang selama ini selalu ada untuk dia, yaitu ayahnya. Pria sederhana yang menyulam kasih dan sayang lewat isyarat, yang mencintai dia dalam diam, yang bertahan dalam sunyi demi kebahagiaan anak semata wayangnya. Pria yang mungkin gak bisa dengar suara Mumu, tapi selalu mengerti
mengerti isi hatinya, bahkan tanpa harus berbicara. Dan sekarang di tempat baru yang penuh dengan kata-kata, Mumu justru memilih untuk diam karena hatinya masih tinggal di tempat lama, di sudut ruangan sederhana yang dulu mereka sebut rumah, di sisi satu-satunya orang yang mencintai dia dengan cara paling tulus yang pernah ada. Suatu hari tiba-tiba Ma mendapatkan pesan dari Jing yang isinya memberitahu Mumu sudah keluar sekolah dan akan berangkat ke Selandia Baru hari itu juga. Melihat itu, Ma langsung berangkat ke bandara menggunakan sepeda motornya. Setelah saling menatap dari kejauhan sambil menangis, Mumu akhirnya berbicara sambil menggunakan bahasa isyaratnya. Dia meminta maaf karena meninggalkan ayahnya. Dia nggak mau pindah ke luar negeri. Dia hanya mau tinggal bersama ayahnya selama-lamanya. Tapi Ma menjawab, "Pergilah nak, biar kamu punya masa depan. Jangan khawatirkan pria bodoh ini. Turuti semua kata ibu di sana." Ma mengajak Mumu bertemu dulu di pintu masuk. Dia mau memeluk Mumu untuk terakhir kalinya sebelum dia benar-benar pergi darinya. Tapi penipuan asuransi ini akhirnya berada di persidangan. Para pelaku yang terdiri dari Ma, paman kacamata, Mei, Sixi, Sen, Liu, dan Zhou. Sebelum persidangan dimulai, Zhou bilang kalau Ma mau bertemu dengan anaknya lagi, dia harus mengakui kalau semua ini adalah salah dia. Dia punya anak buah di luar sana yang siap mencelakai anaknya kapan aja. Jadi ketika di persidangan, tiba-tiba Ma mengakui kalau ini semuanya adalah salah dia. Tidak ada campur tangan orang lain. Dia melakukan semuanya ini sendiri. Seketika semua orang di sana ricuh. Mumu yang tidak terima kalau ayahnya mengakui kesalahan yang bukan salah dia pun protes. Sambil menangis, dia berlari ke belakang ayahnya. Dia bilang, "Ayahku adalah ayah terbaik di dunia. Lepaskan ayahku." Dia juga meminta bantuan ke Mei. Mei yang tidak tega melihat Mumu tiba-tiba. Mei bilang dia tahu penipuan ini. Dia sengaja mempelajari bahasa isyarat untuk mempekerjakan para tunarungu karena mereka itu penurut dan mudah ditipu. Ma adalah salah satu supir yang dia kerjakan. Jadi Ma tidak tahu apa-apa. Hakim bertanya kenapa Ma mengaku salah. Mei menjawab karena Ma hanya ingin melindungi putrinya. Dia tahu sebelum pengadilan ini dimulai, Zhong mengancam Ma terlebih dahulu dan juga memberitahu kalau ada anak buahnya yang duduk di belakang Mumu. Sebelum dibawa, Mei bilang ke Ma, "Sekarang Mumu sudah aman. Lain kali jangan sebodoh ini lagi." Di persidangan selanjutnya, meskipun Ma hanya seorang driver, tapi dia sadar yang dia lakukan adalah melanggar hukum. Apalagi kasus ini melibatkan uang yang sangat begitu banyak. Jadi pada akhirnya Ma divonis 6 tahun penjara. Sebelum dibawa, hakim mengizinkan Ma untuk berbicara terakhir kalinya di sana. Dan Ma bilang, "Saya telah melakukan kejahatan. Maaf karena saya telah berbuat kesalahan. Saya seorang tunarungu. Saya punya seorang putri yang baik. Saya bekerja keras agar bisa memberikan Mumu kehidupan yang lebih baik. Tapi itu sangat sulit. Saya hanya bisa tersenyum pada orang lain. Tapi tidak ada yang mengerti saya. Untungnya ada Mumu yang menerjemahkan. Saya pikir cukup dengan bersembunyi di dunia. Kami berdua saja sudah cukup. Suatu hari ibu Mumu ingin membawanya ke luar negeri. Saya takut tidak akan pernah bertemu Mumu lagi. Seharusnya saya tidak menahannya di sisi saya untuk menjadi telinga saya. Saya terlalu egois. Mumu, kamu harus jadi dirimu sendiri. Tumbuhlah menjadi orang baik. Ayah tidak pantas menjadi ayahmu." Akhir-akhir ini ayah berpikir, kenapa ayah tidak bisa mendengar? Kenapa ayah tidak bisa bicara? Ayah sangat ingin mendengar suara Mumu. Suara Mumu pasti adalah suara terindah di dunia. Dan film pun tamat.
Film ini mengajarkan kita tentang cinta seorang ayah terhadap anaknya, tentang ketulusan yang tak selalu diucapkan, tentang kekuatan dalam diam, dan tentang pentingnya menghargai sesama, terutama untuk mereka yang Tuhan beri kelebihan, bukan untuk dikasihani, tapi untuk dimengerti dan dihargai dengan sepenuh hati. Untuk semua ayah di luar sana, terkhusus untuk ayahku, kami tahu kalian sering diam, sering menyembunyikan lelah, sering pura-pura kuat meski di dalamnya rapuh, meski dihantam badai berkali-kali. Terima kasih sudah jadi dinding yang tak pernah runtuh, meski dunia tak selalu memudahkan jalan. Terima kasih karena terus melangkah. Kalian mungkin tak sering menunjukkan rasa, tapi cinta kalian tetap terasa. Bicara kalian menahan lapar, menahan marah, dan menahan beban sendirian. Untuk semua ayah yang tak banyak bicara tapi mencintai lewat perbuatan, kami lihat kalian, kami dengar kalian, kami bangga pada kalian. Terima kasih telah menjadi pelindung yang tak pernah meminta pujian, dan jadi alasan kenapa kami berani bermimpi tanpa keraguan, karena cinta kalian selalu hadir sebagai kekuatan. Untuk kalian yang berjalan dengan cara berbeda, melihat dengan sudut pandang yang tak biasa, dan merasakan dunia dengan kepekaan yang tak dimiliki semua manusia, kalian itu bukan kurang, kalian bukan lemah, kalian adalah bentuk lain dari keindahan yang Tuhan ciptakan dengan sangat istimewa. Di dunia yang terlalu cepat menilai dari apa yang terlihat, kalian hadir membawa pesan bahwa kekuatan tak selalu tampak gagah dan keberanian tak selalu bersuara lantang. Kalian adalah jiwa-jiwa yang kuat, yang tak butuh simpati, tapi pantas mendapat ruang dan dihargai. Karena cara kalian mencintai, berjuang, dan memahami dunia adalah anugerah yang tak semua orang bisa miliki. Kalian diciptakan berbeda, karena Tuhan percaya kalian mampu membuat perubahan yang luar biasa. Jadi teruslah melangkah, buktikan bahwa kalian bukan untuk dikasihani, tapi untuk dihormati. Buktikan bahwa batas bukan akhir, dan keistimewaan bukan alasan untuk disembunyikan. Sedulur film pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu jadi orang baik ya, dan jangan lupa ada makna di setiap cerita.